Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di pertemuan yang ke-9, tepatnya juga malam ke-9 Ramadan, yang mana selama di bulan suci Ramadan ini mari kita sama-sama selalu meningkatkan amal ibadah kita agar supaya kita nanti benar-benar menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Sebelum kita mulai, marilah kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu pada para masyayikh, para guru-guru kita. Semoga dalam kita belajar ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah ibn Al-Haddad radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati jami'i ahli silsilati qiraatil Qur'anil azim, khususan Syekhina Kiai Haji Munawwir Karabi wa Syekhina Kiai Haji Muntaha Hasan Sabah wa Syekhina Kiai Haji Abdullah Afandi Karabi wa Syekhina Kiai Haji Abdul Qadir Karabi wa Syekhina Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan wa Syekhina Habib Husain Ba'ud Malang wa Syekhina Sunan Pandan Al-Bayati wa Syekhina Kiai Haji Mufid Mas'ud wa zawjatihi Bunyai Haji Jawar Rahmanawir wa Syekhina Kiai Haji Mu'tasim Billah wa Syekhina Kiai Haji Adnan Ali wa Syekhina Kiai Haji Mafur Ali wa Syekhina Kiai Haji Musadi Malik, khususan mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad Jadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan, yaitu tafsir surat Yasin. Sekarang kita sudah sampai ke ayat, yaitu qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para utusan-utusan itu berkata, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu, mengetahui, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu sekalian. Silakan para pemirsa untuk sama-sama menyimak ayat tersebut. Dilihat artinya, nanti kita sama-sama mengetahui apa kandungan atau tafsir dari ayat tersebut. Bahwasanya Rasul-Rasul itu berkata, Tuhan kami itu mengetahui, sesungguhnya kami itu adalah orang yang diutus kepada kamu sekalian. Kamu sekalian itu siapa? Yaitu penduduk Antokiyah kemarin.
wa ma 'alaina illal balagul mubin. Dan kami tidak lain tugasnya ialah illal balagul mubin, yaitu menyampaikan perintah yang jelas. Kami hanyalah menyampaikan perintah, yang mana perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, berarti otomatis perintah itu jelas. Ai wajaba alaina tablighur risalah, yaitu wajib atas kami, berarti wajib para rasul itu. Itulah bedanya nabi dan rasul. Kalau nabi itu tidak ada kewajiban untuk menyampaikan risalah, tapi kalau rasul itu ada kewajiban, dia menyampaikan sebuah risalah, yaitu kepada kaumnya. Ay wajaba alaina tablighur risalah, wajib bagi para rasul-rasul itu menyampaikan, tabligh itu menyampaikan risalah. Sebagaimana sifatnya Nabi Muhammad SAW, di antara 4 sifat itu ada sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalna ilaikum bi anna da'uwakum minal batil ilal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci, mengutus kami kepada kamu sekalian, kepada penduduk Antokiyah itu, yang dimaksud pada ayat ini, bi anna da'uwakum minal batil. Apa risalah itu? Allah memerintahkan apa? Yaitu kami mengajak kepada kamu sekalian, yaitu mengajak kepada penduduk Antokiyah itu, negeri Antokiyah, minal batil, dari sebelumnya mereka itu melakukan kebatilan, kesalahan, menuju ilal haq, kepada kebenaran, kepada yang hak. Fawajaba alaikum antusaddiku kalamana wa tu'minu billah. Maka wajib bagi kamu sekalian, kata para rasul ini tadi, antusaddiku kalamana, untuk membenarkan ucapan-ucapan kami, untuk membenarkan risalah-risalah yang kami bawa, yang kami sebarkan kepada kamu sekalian. Wa tu'minu billah, dan berimanlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa birisalatina, dan beriman kepada risalah-risalah yang kami bawa ini. Falamma sami'a ahli Antokiyah, tadi para rasul tadi sudah berkata kepada Antokiyah bahwasanya kamu itu harus mempercayai apa yang kami sampaikan dan kamu harus beriman kepada Allah. Setelah mendengar itu, penduduk Antokiyah berkata, gimana perkataannya? Nah, disebutkan di dalam surat Yasin, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Itu perkataan penduduk Antokiyah, penduduk negeri Antokiyah. Qalu, berkata, yaitu penduduk Antokiyah, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami ini bernasib malang, bernasib apes. Nah, kenapa bikum? Karena kamu, yang dimaksud kamu itu adalah rasul-rasul tadi. Jadi penduduk Antokiyah ini beranggapan karena kedatangan para rasul tadi, akhirnya mereka bernasib malang, bernasib apes, kurang baik. Yang dimaksud dari perkataan itu seperti apa? Wadzalika annal matara hubisa anhum wa kathurat bainahum amradum mukhtalifatun. Yang demikian itu, yang dimaksud dengan bernasib malang, bernasib apes itu apa? Annal matara hubisa anhum, sesungguhnya hujan itu terhalang kepada kami.
terhalang dari kami. Berarti tidak musim hujan. Hujan itu sudah lama tidak datang kepada negeri Antokiyah itu. Wa kathurat bainahum amradum mukhtalifatun. Dan penyakit-penyakit, macam-macam penyakit itu banyak sekali yang berdatangan, yang menimpa kepada penduduk Antokiyah itu. Jadi dikait-kaitkan, dihubungkan dengan kedatangan para utusan Allah ini tadi. Jadi penduduk Antokiyah itu beranggapan bahwasanya nggak pernah hujan, banyaknya wabah, banyaknya penyakit di negeri itu dikarenakan atas kedatangan para utusan Allah itu, para Rasul Allah itu. Nah, itu penduduk Antokiyah seperti itu. Faqalu, maka berkata lagi penduduk Antokiyah, ma asobatna hadhil baliyatu illa bisyu'mi kudumikum. Kami tidak pernah ditimpa musibah ini kecuali bisyu'mi kudumikum, kesialan atas kedatangan kamu sekalian. Jadi penduduk Antokiyah itu bilang, dulu itu belum pernah terjadi wabah seperti ini. Belum pernah banyak musibah yang dilanda di negeri kami ini. Ini semua gara-gara kamu datang ke negeri kami ini. Nah, itu kata penduduk Antokiyah ngomong kepada para Rasul Allah itu. Li'anna ma ra'ayna hadhil asya qabla maji'ikum ila baladatina. Sesungguhnya kami tidak pernah melihat kejadian seperti ini sebelum kedatangan kamu ke negeri kami. Nah, jadi dulunya itu penduduk Antokiyah bilang tentram, damai negerinya. Nah, pas kamu itu datang ke negeri kami, tambah buat atau mendatangkan nasib yang malang. Banyaknya musibah, banyaknya penyakit yang melanda negeri kami. Ini karena kamu semua. Nah, itu kata penduduk Antokiyah. Pokoknya dikait-kaitkanlah dengan kedatangan utusan-utusan Allah itu. Sudah mendengar perkataan para penduduk Antokiyah, giliran ini masih ahli Antokiyah ngomong. Tsumma qalu lirrusuli. Kemudian penduduk Antokiyah tadi bilang lagi kepada para rasul itu, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Jika kamu tidak berhenti menyeru kami, mengajak kami, lanarjumannakum, niscaya kami akan merajam kamu sekalian. Nah, itu kata penduduk Antokiyah. Ngancam berarti. Penduduk Antokiyah ini ngancam, demo kepada para rasul itu. Kalau kamu masih ngajak kami untuk menyembah Tuhanmu, maka akan kami rajam. Walaya massannakum, dan kamu sekalian pasti mendapatkannya. Minna adzabun alim, yaitu siksa yang pedih. Jadi ngancam penduduk Antokiyah ini tadi. Kalau kamu masih ngajak kami, awas kami rajam. Rajam itu berbeda dengan cambuk. Kalau cambuk ya dicambuk. Kalau rajam itu tubuhnya itu dikubur setengah, sudah itu dilempari dengan batu. Seperti hukuman bagi seseorang yang melakukan zina, yang mana orang itu sudah menikah. Nah, itu hukuman rajam. Bahkan sampai meninggal dihukumnya. Ngancam ini, penduduk Antokiyah tadi ngancam. Kamu ini pokoknya kalau masih gila nyebarkan dakwah tentang kebenaran agama kamu, awas kamu, akan kami rajam. Dengan
siksa yang sangat pedih ya. Yakni illam takunu muntahina an halikum lanaqtulannakum bil hijarati. Jika tidak mau berhenti, jika kamu tidak mau berhenti menyebarkan agama ini, lanaqtulannakum bil hijarati. Nah, ini tambah parah. Niscaya akan kami bunuh kamu sekalian dengan batu. Dilempari batu tadi, dirajam tadi. Dirajam kan, dikubur hidup setengah, hidup-hidup, baru dilempari batu. Berarti sampai mati. Dilempari sampai mati. Pedih ya. Kalau hukuman mati di Indonesia itu ditembak mati. Kalau di negeri Arab Saudi situ hukuman matinya dipancung, dipenggal palanya. Beda-beda, ada yang hukuman matinya disetrum, ada yang hukuman mati itu disuntik, disuntik nggak kerasa terus mati. Beda-beda hukuman mati. Nah, penduduk Antokia ini ngancam, kamu kalau masih nyebarkan agama kamu, awas kamu, akan kami rajam sampai mati, akan kami lempari batu sampai mati. Dengan siksaan yang pedih, minna adzabun alim. Ai mu'limun syadidun, yang sangat menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan. Saking jengkelnya, saking kesalnya penduduk Antokia ini tadi, dia melampiaskan kemarahannya tadi. Awas kamu, pokoknya akan kami siksa sampai mati kamu. Falamma sami'ar rusulu hadza minhum. Nah, barulah giliran para rasul tadi berkata setelah mendengar apa yang disampaikan oleh penduduk Antokiyah tadi atas demo-demo yang disampaikan oleh penduduk Antokiyah tadi kepada Rasul. Giliran para rasul yang berkata, gimana perkataan para rasul? Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Qalu, para rasul itu berkata, ta'irukum ma'akum, kemalangan yang menimpa kamu sekalian itu ma'akum, karena kamu sendiri, karena ulah kamu sendiri, bukan karena kami. Ai asobakum syu'mukum bikufrikum wa bikadzibikum, yakni asobakum syu'mun, yaitu telah menimpa keapesan, kemalangan bagi kamu itu karena kekufuran kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedustaan kamu itu. Bukan karena kedatangan kami ke negeri kamu, tapi memang karena kamu sendiri, karena ulah kamu sendiri yang tidak mau beriman, yang tetap dalam kekafiran kamu itu. Nah, itu. A'ing dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Ini lanjutan perkataan para rasul tadi. Apakah karena kamu diberi peringatan? Jadi ditegaskan lagi, apakah kemalangan itu, terjadinya kemalangan itu karena kamu diberi peringatan dari kami? Nah, gitu. Bal antum qaumum musrifun. Sebenarnya kamu itu adalah kaum yang melampaui batas. Nah, kaum yang melampaui batas. Nah, itu yang mengada-ngada, melampaui batas. Ai in wa'idtum billah tatayyartum bina au tawa'adtumuna birrajmi bal antum qaumum musyrikun. Kamu dinasehati oleh Allah lantaran kami, dan kamu menganggap kemalangan itu datangnya dari kami. Kemudian kamu mengancam, justru mengancam kamu dengan ancaman rajam tadi. Bal antum qaumum musrifun, bahkan kamu itu adalah orang-orang atau kaum-kaum yang
musyrik. Fatajarrauna ala qatlir rusuli, bahkan kamu itu berani membunuh para rasul. Nah, itu karena saking jengkelnya penduduk Antiokhia tadi, saking kerasnya hati mereka untuk mendengar peringatan, ajakan, risalah yang dibawa oleh para utusan-utusan Allah. Jadi nggak mempan, udah sangat keras hatinya. Bahkan mereka berbalik ingin membunuh para rasul itu. Begitu juga zaman Nabi Muhammad dulu. Luar biasa ujiannya Nabi Muhammad. Banyak yang mau membunuh, tapi Allah selalu melindungi kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kejadian ini, Antiokhia tadi, penduduk Antiokhia tadi demo kepada para rasul-rasul tadi. Fabalagha dzalikal khabaru habiban, sampailah berita ini kepada Habib, kepada Pak Habib. Nah, Pak Habib itu kalau kita mengulang pertemuan yang kemarin-kemarin, nama lengkapnya Habibun Najjar. Habibun Najjar itu seorang yang sudah tua, yang bertemu dengan, yang pertama kali bertemu dengan dua orang utusan Nabi Isa itu. Nah, itu yang namanya Habibun Najjar. Jadi di sini disebutkan lagi bahwasanya berita itu sampai kepada Pak Habib tadi, Kiai Habib tadi, yaitu nama lengkapnya Habibun Najjar, Habib Najjar. Terusan ayat berikutnya adalah waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Waja'a min aqsal madinah, dan telah datang min aqsal madinah, dari ujung kota. Jauh berarti kan, yaitu rajulun, seorang laki-laki, yas'a, dengan jalan kaki, dengan berjalan. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, telah datang dari ujung kota seorang laki-laki yang mana datangnya itu dengan jalan kaki, dengan berjalan. Karena zaman dulu masih sangat banyak orang itu jalan kaki. Kalau sekarang sudah kemajuan teknologi, bahkan terbang, nggak lagi jalan. Siapa laki-laki itu yang dimaksud pada ayat itu? Siapa? Rajul di situ siapa? Nah, inilah pentingnya kita ngaji kitab tafsir. Jadi kita tahu laki-laki itu siapa. Wa huwa Habibun Najjar, seorang laki-laki itu ialah Habib Najjar, namanya Habib Najjar. Wa qala Sadi, dan berkata Imam Sadi, Syekh Sadi, kana qassaron, yang mana Habib Najjar tadi, laki-laki tadi itu qassaron, tukang cuci. Nah, kalau bahasa Jawa itu apa ya? Penatu, yang memutihkan itu. Nah, tukang cuci. Nah, jadi Habib Najjar ini seorang tukang cuci. Dijelaskan oleh Imam Sadi itu tukang cuci. Wa qala Wahbun, dan berkata Syekh Wahab. Kemarin juga ada kan riwayat dari Wahab. Kana rajulan ya'malul harir. Nah, beda kalau tadi Syekh Sadi tadi mengatakan laki-laki itu tukang cuci. Kalau Syekh Wahab, kalau Imam Wahab ini mengatakan laki-laki itu ya'malul harir, yang tugasnya itu membuat sutra, kerajinan sutra atau menimpal sutra. Nah, banyak versi ya. Ada yang bilang tukang cuci, ada yang bilang tukang sutra atau nimpal sutra itu. Wa kana manziluhu inda aqsa babin min abwabil Madinah,
yang mana rumahnya Habib Najjar tadi, laki-laki yang disebutkan wajah amin aqsal madinati rajulu yas'atu, rumahnya itu aqsa babin min abwabil Madinah. Tempat tinggalnya itu berada di pintu paling ujung dari pintu-pintu kota itu. Jadi ibarat gini, kota itu memiliki ganggang, memiliki gapura-gapura. Nah, rumahnya Habib Najjar ini gapura yang paling ujung, gang yang paling ujung. Nah, itu bahasa gampangnya. Wa kana rajulan dza shadaqatin, yang mana Habib Najjar ini, laki-laki ini, dia itu senang bersedekah, gemar bersedekah. Ya jama'u kasbahu idza amsa fayaqsimuhu nasfaini fayut'imu nasfan li'iyalihi wa yatasaddaqu binasfihil akhar 'alal fuqara. Laki-laki tadi suka bersedekah, yang mana setiap Habib Najjar ini tadi habis bekerja menghasilkan dari hasil pekerjaannya tadi dikumpulkan di waktu sore. Jadi setiap sore itu, misalnya Habib Najjar ini tadi kan tukang nimpal sutra. Jadi sutranya itu setiap sore itu dikumpulkan terus dijual. Kalau dia tukang cuci berarti kan upahnya seharian itu dia kumpulkan. Fayaksimuhu nisfaini, dibagi dua. Misalnya dia dapat sehari itu 100, dibagi dua berarti 50-50. Nah. Fayut'imu nasfan li'iyalihi, yang setengah, yang 50, nah, yang setengah pertama dia gunakan untuk memberi nafkah, memberi makan keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, yang 50. Wa yatasaddaqu binasfihil akhar 'alal fuqara, yang setengah lagi, yang 50-nya lagi itu dia sedekahkan 'alal fuqara, kepada fakir miskin. Setiap hari seperti itu Habib Najjar itu. Jadi setiap hari dapat 1.000.000 misalnya, yang 500 untuk keluarganya, yang 500 dia sedekahkan kepada fakir miskin. Falamma balaghahu anna qaumahu shadaqu qatala rusul. Maka ketika kabar yang akan dilakukan oleh kaum atau penduduk Antioquia itu untuk membunuh Rasul tadi sampai kepada Habib Najjar, setelah Habib Najjar tadi mendengar kabar tentang rencana pembunuhan atau ancaman pembunuhan bagi Rasul tadi yang dilakukan oleh penduduk Antioquia, ja'ahum sa'ian, akhirnya Habib Najjar ini tadi cepat-cepat untuk bertemu dengan penduduk Antioquia itu, bergegas menuju ke warga situ tadi. Apa yang dia katakan? Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Berkata Habib Najjar, berkata laki-laki itu, ya qaumi, wahai kaum-kaum, ittabi'u, ikutlah kamu sekalian, al-mursalin, terhadap utusan-utusan itu. Ikutlah kamu itu kepada utusan-utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah kamu sekalian itu kepada mereka. Man la yas'alukum ajron, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ajron, tidak meminta upah, tidak meminta bayaran. Wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang muhtadun, yang mendapatkan petunjuk. Itu. Jadi ibarat itu Habib Najjar ini memberikan penjelasan kepada penduduk Antioquia. Ikutlah kamu itu dengan apa yang disampaikan oleh para utusan itu. Sesungguhnya mereka itu tidak meminta balasan, tidak meminta upah, tidak meminta bayaran kepada kamu. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Wa fi riwayati Qatadatin. Nah, dan pada riwayatnya Imam Qatadah,
Ini beda lagi. Kana habibun fi gharin ya'budu rabbahu. Nah, pada suatu ketika Habib ini sedang berada di dalam gua. Jadi Habib Najjar ini dia sedang berada di dalam gua. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan di dalam gua itu ngapau? Ya'budu rabbahu, menyembah Tuhannya. Nah, beribadah kepada Tuhannya, nyembah kepada Tuhannya. Falamma balaghu khabarur rusul atahum fa'adhhara dinahu. Setelah sampai kabar itu kepada laki-laki tadi, kabar tentang penduduk Antiokhia dan para rasul tadi, atahum fa'adhhara dinahu. Maka datang Habib Najjar tadi kepada kaum fa'adhhara dinahu, dan menjelaskan tentang agama yang mereka bawa, yang mereka itu adalah utusan-utusan Allah itu. Wa qalal ayah. Nah, dan berkatalah ayat itu, yaitu ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nah, itu ayatnya. Wa qala Qatadah lima intaha Habib ila rusul. Dan keterangan yang lain mengatakan kalau tadi Habib Najjar itu langsung bertemu dengan penduduk Antiokhia. Nah, kalau ini beda lagi. Waqala Qatadah, dan Imam Qatadah berpendapat lagi, lama intaha Habib ila rusuli. Setelah Habib Najjar tadi sampai kepada Rasul, sampai kepada para rasul-rasul itu, jadi dia belum bertemu dengan penduduk Antiokhia itu. Yang dia lakukan adalah bertemu dengan para utusan itu. Wa qala lahum, dan Habib Najjar itu berkata kepada para utusan itu, para rasul itu, atas aluna ala hadhihi risalati ajran. Apakah kamu itu dalam menyebarkan risalah yang kamu bawa itu memasang tarif? Nah, apakah kamu itu minta bayaran ketika kamu berdakwah itu? Nah, itu. Jadi dia ini mencari kejelasan dulu kepada rasul-rasul, tidak langsung kepada penduduk Antiokhia. Ini versi yang lain ya. Ditanya oleh Habib Najjar tadi, kamu itu pas menyebarkan atau dakwah itu minta bayaran enggak sih? Nah, itu. Kamu ceramah itu minta bayaran enggak sih? Nah, itu. Qalu, berkata para rasul itu, la, tidak, kami tidak minta bayaran. Walakin nakul, tetapi kami hanya berkata ittabi'u, ikutlah kepada kami. Nah, itu yang dikatakan oleh para rasul itu. Jadi rasul itu tidak ada minta masang tarif misalnya sejam 10 juta misalnya. Belum lagi ongkos PP pesawat misalnya. Mereka menyebarkan risalah itu tidak ada pungutan biaya. Setelah mendapatkan keterangan, setelah bertabayun, minta kejelasan kepada para rasul tadi, akhirnya Habib Najjar tadi bertemulah dengan penduduk Antiokhia tadi. Faqala, berkata Habib Najjar tadi, gimana perkataannya? Yaitu yang tertulis di dalam surat Yasin itu, ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nah, itu yang dikatakan Habib Najjar. Berarti yang selama ini kita baca tentang wajah amin aqsal madinati rajul yas'a, rajul itu yaitu namanya Habib Najjar. Itu. Wa yad'unakum ilal huda wa ila tariqim mustaqim. Dan para rasul-rasul itu mengajak kamu sekalian ilal huda, kepada suatu hidayah. Wa ila tariqim mustaqim, dan menggiring atau mengajak kamu sekalian untuk menuju jalan yang lurus. Thoriqim mustaqim. Kemarin sudah dijelaskan di awal-awal, thoriqim mustaqim itu adalah agama Islam. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka
ala siratim mustaqim. Siratim mustaqim itu adalah Islam. Dikit lagi, falamma sami'a qaumuhu dzalika qalu lahu, falamma ketika kaum-kaum itu tadi mendengar perkataan yang dilontarkan oleh Habib Najjar tadi, yaitu suruh ngikut kepada rasul-rasul itu, qalu lahu, berkatalah penduduk Antokiyah itu. Gimana perkataannya? Anta kunta mukhalifan lidinina wa mutabi'an lidini haula'ir rusul. Kamu itu sudah menyalahi agama kami. Ngomong kepada Habib Najjar. Wa mutabi'an lidini haula'ir rusul. Jangan-jangan kamu itu sudah ngikut agama yang dibawa oleh para rasul itu. Jadi bilang gitu. Karena sudah sudah terlihat bahwasanya Habib Najjar ini nyuruh supaya penduduk Antokiyah itu ngikut kepada risalah yang dibawa oleh utusan Allah itu. Faqala Habibun Najjar, kemudian berkata lagi Habib Najjar, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Itu perkataan Habib Najjar, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani, dan tidak ada alasan bagi aku la a'budul ladzi fatarani, untuk tidak menyembah zat yang menciptakan aku. Itu. Jadi nggak ada alasan bagi aku untuk tidak menyembah kepada zat yang telah menciptakan aku, yang telah memberikan ruh kepada aku sehingga aku bisa melakukan amal-amal perbuatan di dunia ini. Ai bi ayyi sababin la a'budu khaliqi. Nggak ada sebabnya aku itu tidak menyembah Tuhanku, karena dialah yang menghidupkan aku, yang menjadikan aku. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kamu sekalian nanti akan kembali. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kamu itu nanti akan kembali. Jadi kita nanti ini semuanya akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dialah yang menghidupkan, dan nanti kita akan kembali kepadanya lah. Ai turadduna indal ba'tsi fayujazikum bi a'malikum. Kamu akan dikembalikan ketika nanti pada waktu dibangkitkan dari kuburmu. Fayujazikum bi'a'malikum, dan kamu sekalian nanti akan dibalas terhadap amal perbuatan yang sudah kamu lakukan selama hidupmu di alam dunia. Nanti akan dibalas. Amal kebaikan akan dibalas dengan pahala, tidak dikurangi sedikit pun. Amal keburukan akan dibalas dengan siksaan, tidak dikurangi sedikit pun. Kila adhaful fitrata ila nafsihi wa ruju' ilaihim li'annal fitrata atharun ni'mah wa kanat alaihi azhar. Habib Najjar berkata kepada ahli Antokiyah itu, penduduk Antokiyah, bahwasanya fitrah, lafadz fitrah yaitu fatoroni, wa maliyala abudulladzi fatoroni, kata fitrah itu disandarkan ila nafsihi, untuk aku, kata Habib Najjar. Waruju, kata-kata turja'un itu disandarkan kepada kamu, yaitu ahli Antokiyah. Li'annal fitrata, dia menjelaskan sesungguhnya fitrah atharun nikmah, yaitu sebuah kenikmatan. Kenapa kok kenikmatan? Karena Allah telah menciptakan hambanya. Akhirnya kita harus bersyukur. Tugas kita hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menciptakan kita, memberikan kita, sehingga kita ini diciptakan dengan sempurna ini ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya
kenikmatan dari Allah itu tidak bisa kita hitung sedikit pun. Wa fir ruju' makna zajri, dan kalimat rujuk yaitu turja'un tadi itu adalah bermakna ancaman, yang mana ancaman itu ditujukan al-yakubihim, ditujukan kepada kamu sekalian. Kamu nanti itu akan dikembalikan kepada Allah dan akan dipertanggungjawabkan apa yang telah kamu perbuat selama di dunia. Wakila innahu lama qala ittabi'ul mursalin akhadhuhu wa rafa'uhu ilal malik. Sesungguhnya dikatakan lagi, Habib Najjar itu menyuruhkan kepada penduduk Antakya tadi, ittabi'ul mursalin, ikutlah kepada para rasul itu. Nah, sudah tahu seperti itu, akhirnya kabar ini sampai kepada raja. Raja tadi menangkap para utusan-utusan itu. Terus termasuk Habib Najjar itu ditangkap. Faqala lahul malik, dan raja itu berkata kepada Habib Najjar tadi, akunta tabi'an lahum, apakah kamu mengikuti para rasul itu? Nah, faqala Habib, dan Habib berkata, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Itu yang dikatakan oleh rajul, yaitu oleh Habib Najjar tadi, menjawab atas pertanyaan yang disampaikan oleh raja, yaitu Raja Aftihis kemarin, yang mempertanyakan apakah kamu mengikuti para rasul itu. Dijawablah, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, dan tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyembah terhadap zat yang telah menciptakan aku dan akan dikembalikan nanti kita semua itu kepadanya Allah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala al-habib wallahu a'lam bissawab. Demikian pengajian kita pada malam yang ke-9 ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama ini mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan kecerahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.